Baik, ikhwatu fillah, kita lanjut lagi. Ini seputar surah Al-Baqarah ayat 102. Melanjutkan bagaimana kemarin sudah tentang mudarat sihir ya. Nah, tentunya sihir itu memiliki hakikat dan bahwa dia dapat memudaratkan atas izin dari Allah ya, dan atas kehendak Allah. Adapun izin itu ada dua macam. Ada izin yang bersifat takdir, penciptaan, yaitu bersangkutan dengan kehendak Allah sebagaimana yang ada dalam ayat ini. Dan izin yang bersifat syariat. Nah, itu nanti kita jelaskan ya. Nah, ikhwatu fillah, tentunya juga dalam menghindari yang namanya sihir itu ya, kita senantiasa baca dua surat ya, yaitu Al-Falaq dan surat An-Nas ya gitu. Baca pagi dan sore itu ya. Itu ya, baca zikir pagi itu bisa menjadi perisai ya. Sehingga yang namanya sihir, pelet ya, atau bahaya dikarenakan sesuatu apapun ya, itu ya, bahaya-bahaya seperti itu tidak akan ya, tidak akan mengena insya Allah ya. Ketika tauhidnya sudah baik gitu ya, serta pula ketika keimanannya itu sudah bagus tuh ya gitu, itu tidak akan kena yang namanya sihir ya. Walaupun dia pakai kekuatan pelet kumaha itunya. Nah itu, kalau kita sudah punya perisai zikir pagi dan petang ya gitu. Kadang ada pertanyaan begini, saya udah baca zikir pagi dan petang tapi Android kecurian banyak itu. Kantong kecurian, HP kecurian, itu mah kan menghindari dari bahaya ya gitu, atau apa, menghindari yang namanya hal-hal yang bisa memudaratkan ya. Kecurian juga itu memudaratkan gitu, musibah ya gitu. Hanya saja tetap, nah ini kembali lagi nanti pada takdir yang harus kita bahas ya gitu. Kenapa sihir terkadang juga ada orang yang dia itu diuji karena Allah cinta kepadanya gitu ya gitu. Allah cinta kepadanya sehingga ya diuji. Nah itu karenanya Allah memberikan derajat yang lebih baik ketika dia menerima ujian itu ya gitu ya. Sehingga tentu tidak heran para nabi begitu berat ujiannya. Dan yang paling berat ujiannya ya, dari manusia itu ya, balanya itu siapa? Al-Anbiya, para nabi itu ya gitu. Nah itu. Sehingga tidak bisa ada pungkiri bahwa bisa jadi ujian itu tanda cinta Allah. Mudah-mudahan juga kepada kita juga itu ya, tanda cinta Allahnya. Mau diuji ya, kalau diujinya kesenangan banyak terkadang gitu ya. Tapi dah kesenangan terkadang membuat kita terlena ya, kadang jadi lalai gitu ya gitu. Kalau keburukan ya kemudian ya, tidak kita harapkan yang namanya keburukan itu ya gitu. Jadi kemana Pak? Mau diuji Pak? Nah ini kembali lagi
Ketika Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Diuji, fitnah ya itu. Fitnah itu ujian. Bukan fitnah yang kata kita apa, tuduhan ya itu. Dalam bahasa itu fitnah itu ujian ya gitu. Ya. Anak itu bisa jadi ujian. Ya, ya ujiannya nanti arahnya kemana? Arahnya ke kebaikan atau arahnya ke keburukan ya gitu. Nah itu. Kembali lagi pada kita ya, kesadaran diri kita itu. Kembali lagi, yang namanya ujian itu juga berdasarkan izin dari Allah. Izin itu ada yang takdir penciptaannya, ada yang syariat. Nah, dalam firman Allah, maka sesungguhnya Dia telah menurunkannya ke dalam hatimu dengan izin Allah. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya menjelaskan bahwa apapun ya sebabnya, walaupun ia memiliki pengaruh yang sangat besar, ia tetap mengikuti qada dan takdir, di mana sebab-sebab tersebut tidak berdiri sendiri dalam pengaruhnya, dan tidak ada satupun dari kelompok-kelompok umat Islam yang menentang hal ini ya, selain ada yang namanya pemikiran qadariyah ya gitu. Dalam pembahasan perbuatan hamba, di mana mereka menyatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu terpisah dan tidak tunduk kepada kehendak. Nah gitunya. Nah, berat mah apa? Mereka mengeluarkannya dari takdir Allah dan menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah serta ijma para ulama, para sahabat, tabi'in di antaranya gitu ya gitu. Nah, itu tentang yang namanya izin. Maka kemudian Allah menyebutkan bahwa ilmu sihir itu murni berbahaya, tidak ada manfaatnya sedikit pun, baik secara agama maupun dunia. Sebagaimana terdapat beberapa manfaat pada beberapa kemaksiatan, seperti dalam firman Allah tentang khamar dan judi ya. Ya, katakanlah apa khamar dan judi itu dosa yang besar, ada manfaatnya juga, tapi dosa keduanya, dosa khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya ya. Sihir juga murni berbahaya, bahkan ia tidak memiliki faktor penunjang sama sekali, dan hal-hal yang dilarang itu semuanya murni berbahaya atau menurutnya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana perkara-perkara yang diperintahkan itu juga murni bermanfaat atau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya ya. Nah itu orang Yahudi itu apa? Orang Yahudi ya, ya mereka menggunakan sihir ya gitu, menukar yang seharusnya mereka membaca ayat-ayat Allah ditukar dengan sihir ya, yaitu menyukai sihir sebagaimana pembeli menyukai suatu barang dagangan. Nah gitu ya. Maka tiadalah baginya keuntungan di akhirat, tidak akan mendapatkan bagian, bahkan hal itu mengakibatkan hukuman, dan tidaklah perbuatan mereka itu atas dasar kebohongan. Akan tetapi karena sangat menyukai kehidupan dunia daripada akhirat, tak bahaya nanya gitu. Dan dunia disukai, nanti tangan itu. Kenapa di tangan? Udah butuh taya gitu ya. Udah butuh tayanya. Motak di pelarian gitu ya. Udah butuh gitu. Tapi ya Allah itu tidak menyuruh kita untuk meninggalkan dunia ya. Tapi Allah menyuruh kita untuk prioritaskan akhirat daripada dunia. Gitu. Ya gitu. Ya. Maka sangat jeleklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir ya, laukanu ya lamun gitu. Kalau mereka mengetahui ya gitu. Nah itu kan akhir ayatnya itu ya, maksudnya mengetahui akan buah atau kejelekan ya, maksudnya kejelekan dari perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Demikian itu tafsir surah Al-Baqarah ayat 102 ya.
Insya Allah nanti kita akan lanjut 103 ya. 104 juga demikian nanti ya. Mau doa sekaligus kalau mau ya. Insya Allah ya gitu. Ya sarallah. Walafu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li walakum.